Pemirsa, kita masih bersama Damai Indonesiaku dan tanpa terasa kita sudah berada di segmen-segmen terakhir dan kita sekarang masuki segmen 7. Kita akan berikan kesempatan kepada beberapa jemaah untuk mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Kita langsung saja karena tidak banyak waktu barangkali pertanyaan langsung dijawab oleh Ustadz. Silakan terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai Jainuddin Hamid bahwasanya tema di sini adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah kelakuan dan tingkah laku manusia yang mulia. Sebutan akhlakul karimah atau predikat akhlakul karimah itu Allah yang menentukan atau manusia yang menentukan? Dan manusia mukmin yang bagaimana yang bisa disebut akhlakul karimah? Baik. Cukup sekian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlakul karimah itu kriterianya itu langsung dari Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan sesuatu itu baik, benar, salah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, akhlak ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada daripada adat misalnya. Anak muda yang lewat di depan orang tua membungkukkan badan, itu dianggap sudah cukup beradat, tapi belum tentu berakhlak. Niatnya apa dia bungkukin badan? Ngelihat kaki-kaki udah bongkok. Tergantung niatnya itu. Secara adat dia sudah beradat, tapi belum tentu berakhlak. Bergantung motivasinya. Oleh sebab itu dalam Islam, akhlak itu 3. Pertama, akhlak kepada Tuhan. Ini yang terpenting dan ini pondasi. Akhlak kepada Tuhan itu intinya 2. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu. Berakhlak apa tidak kita kepada Tuhan, kelihatan dari 2 ini. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu sumber nilai akhlak. Jangan menyekutukan Tuhan dengan terang-terangan atau remeng-remeng. Kadang-kadang kita terang-terangan enggak, remeng-remeng kejebak. Gue entak pakai cincin ini nih, tuh, cincin dah. Gue entak pakai cincin ini nih. Jangan anak perawan, nenek-nenek lihat gue lemes. Nenek-nenek ya lemes. Nah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. 1. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Baik sesama muslim, non-muslim, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Dia mau pohon ini kan kita harus berakhlak. Sama air kita harus berakhlak. Satu saat kampung saya banjir, saya ngomong sama engkong saya, "Kong banjir kong." Kata engkong saya, "Biarin, bukan salah air, habis salah lo." Salah kita bagaimana? Lah lo tempat air lo tempatin. Yang punya tempat datang dia kagak ngerti, ini tempat gua di sini nggak beda lo, banjir. Artinya apa? Di Jakarta ini kita nggak ngasih tempat buat air, pantas dong dia ngayap kemana-mana. Nggak akhlak sama lingkungan, sama pohon, bahkan sampai kepada faiza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan motong ayam pakai pisau tumpul, itu tidak berperi kebinatangan. Jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Itu inti akhlak. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati, akhirnya sampai kita kepada rangkuman. Pertama, tidak ada orangnya yang tidak pernah salah. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah, segera sadar, dijadikannya itu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. 1. Yang kedua, hidup harus tetap dilandasi dengan semangat optimisme, harapan-harapan yang besar ke depan. Ibarat orang nyopir, sekali-sekali kita perlu lihat kaca spion. Tapi kalau spion terus yang kita lihat, nabrak pohon nggak berasa. Masa lalu tetap harus diingat, tapi nggak boleh jadi beban. Biarlah yang lewat-lewat, ke depan jauh lebih penting. Oleh karena itu, kepada adik-adik, teman-teman, anak-anak saya yang masih mukim di sini, tanamkan harapan itu.
Saya ini terakhir saya di sini, saya keluar harus lebih baik dari saya sebelumnya. Kepada masyarakat, kepada umat Islam yang mendengarkan tayangan, mendengarkan mengikuti tayangan ini, saya juga mengimbau anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah keluar dari tempat ini, terimalah mereka sebagaimana adanya. Hilangkan rasa buruk sangka, berikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Selanjutnya kepada pemerintah, saya juga menghimbau anak-anak saya yang mukim di sini, memang mereka bingung kalau keluar, adakah masyarakat masih mau menerima? Saya yakin dan percaya pemerintah dengan kewenangannya bisa memberikan bantuan agar anak-anak kita lepas dari sini, keluar dari sini, bisa kembali dan diterima oleh masyarakat kita dengan sebagaimana mestinya. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ikuti pembacaan doa dipimpin oleh Ananda Ustadz Kiai Haji Jeffrey Bukhari. Silakan. Ya. Sebelum berdoa ada satu kalimat sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang mau menjadikan masa lalu itu sebagai madrasah. Karena di sana ada ladang ilmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Semua masalah-masalah kami kepada Engkau, hanya Engkau yang punya hak untuk memberikan pertolongan kepada kami, dan tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali milik Engkau ya Rabb. Ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa yang telah kami lakukan, yang besar maupun yang kecil, yang secara sengaja kami lakukan maupun yang kami sembunyikan. Ya Rabbana ya Azim, bukakanlah jalan ke depan bagi kami, jalan yang terang benderang. Kalaupun ada tikungan dan berliku serta begitu banyak halangan serta rintangan, jadikan itu sebagai sebuah ilmu bagi kami untuk bertahan. Ya Rabbana ya Azim ya Karim ya Rabbal Alamin. Jujur ya Rabb, kami nggak mau ada di tempat ini. Kami nggak mau ada di tempat ini ya Allah. Kami nggak mau ada di tempat ini. Tapi ya Rabb, kami harus bisa bertahan di tempat seperti ini. Maka kuatkanlah hati kami. Tolong kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, menjadikan masa lalu itu sebagai ilmu bagi kehidupan kami. Ya Rabbi, tidak ada pertolongan yang hebat kecuali pertolongan yang datang dari Engkau ya Rabb. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah